Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Karena memang untuk kali ini saya akan mengarah terhadap sisi energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Situasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu ketika kartu yang akan saya ambil nanti satu persatu. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Saya akan mencoba untuk mengarah terhadap energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Bagaimana informasi yang akan saya berikan terhadap diri kamu? Apakah sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan berada di dalam posisinya, atau memang ada sisi yang membuat diri dia menerima suatu kekacauan? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini memiliki dua arti: hukuman dan situasi karma. Kenapa saya mengatakan terhadap dua arti yang tadi? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara dan mengarah terhadap suatu justice. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan untuk saat ini, apakah diri dia sedang menikmati suatu bentuk karma, atau memang diri dia sudah menerima suatu bentuk hukuman. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi karmanya, mungkin ada situasi yang membuat pemikiran dan perasaan dia untuk saat ini berada di dalam satu tempat, di mana tempat tersebut penuh dengan kebingungan. Begitu juga terhadap
hubungan yang dia jalani. Dia sudah menyadari hubungan tersebut tidak memberikan diri dia suatu keberuntungan, tetapi diri dia mencoba untuk mempertahankan karena memang ada sisi hal yang akan dia dapatkan dari hubungan tersebut. Penuh dengan kebingungan, guys. Di sisi lain, kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dengan Libra. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Libranya, untuk saat ini ada keadaan yang membuat diri dia sangat labil untuk mengambil satu keputusan. Apakah keputusan ini ada kaitannya terhadap perasaan dia, atau memang keputusan ini ada kaitannya terhadap sisi pekerjaan diri dia? Yang seakan-akan keputusan yang sangat labil ini saya melihat akan membuat diri dia berada di dalam posisi yang benar-benar tidak nyaman, berada di dalam posisi yang benar-benar tidak stabil. Kalau saya mencoba untuk mengambil dan menarik dari sisi zodiak Gemininya, kemunculan kartu Justice yang saya pegang ini, mungkin sudah saatnya diri dia menerima suatu kesandiwaraan, menerima suatu kebohongan terhadap satu energi yang berdampingan terhadap diri dia. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Aquariusnya, mungkin sewaktu diri dia berdampingan terhadap diri kamu di masa lalu, saya melihat satu energi manusia yang pernah kamu fokuskan ini memiliki suatu kestabilan yang sangat luar biasa. Bukan hanya kestabilan, tetapi diri dia pun memiliki suatu kesempurnaan. Apakah kestabilan dan kesempurnaan ini kamu yang memberikan, atau memang diri dia sudah memilikinya? Untuk saat ini, kestabilan dan kesempurnaan tersebut sudah dimanfaatkan oleh orang lain dan sudah diambil oleh orang lain. Yang seakan-akan orang lain yang mengambil kestabilan tersebut ingin mengangkat situasi derajat diri dia, ingin memberikan suatu kesempurnaan di dalam kehidupan diri dia, guys. Justice, hukuman dan karma yang sedang diterima oleh satu energi tersebut. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini, di mana kemunculan kartu yang kedua ini, kamu bisa melihat sendiri seseorang yang memiliki berbagai pedang. Dengan seseorang yang memiliki berbagai pedang ini, bisa saja untuk saat ini saya kategorikan manusia yang pernah kamu fokuskan, berencana atau memang sedang menerima. Di mana berencana ataupun memang sedang menerima, saya melihat ada keadaan yang membuat diri dia harus berbuat licik dan menerima suatu kelicikan. Kelicikan ini mungkin yang diberikan terhadap pihak ketiga dia. Ketika diri dia ingin berencana berbuat licik karena memang situasi keuangan ataupun situasi pekerjaan dia tidak berada pada posisinya. Ini ya guys, kedua kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas seharusnya menggambarkan situasi yang sedang dia pikirkan. Ini
kedua kartu inilah yang menggambarkan bagaimana sisi energi yang dia miliki. Karma terhadap kelicikan, kelicikan yang berbicara terhadap karma. Nih dia guys. Kita lihat bagian keduanya. Muncul kartu The Hermit, di mana kemunculan kartu The Hermit ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa melihat sendiri posisi kartu yang saya pegang ini, seseorang yang ingin melangkah untuk mendapatkan situasi kestabilan, di mana ketika diri dia ingin melangkah untuk mendapatkan suatu kestabilan tersebut, ada 2 hal yang dipegang oleh kedua tangannya: tongkat dan lampion. Kalau saya menarik dari sisi tongkatnya, mungkin ada satu hal yang sedang dia pertahankan, di mana ketika diri dia mempertahankan hal tersebut, mungkin berdasarkan situasi kelicikan. Kalau saya menarik dari sisi lampionnya, mungkin ada sisi kekhawatiran yang sedang dia pikirkan di sini. Bukan hanya sisi kekhawatiran yang sedang dia pikirkan, tetapi diri dia pun merasa sangat waspada terhadap hubungan yang dia jalankan. Dimana ketika diri dia merasakan suatu kewaspadaan, dia selalu bertanya-tanya, apakah hubungan yang saya jalankan ini akan memberikan diri saya suatu kebahagiaan atau memang tidak memberikan diri saya suatu kebahagiaan? Selalu bertanya-tanya guys. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini dan mengkaitkan terhadap kartu Justice, kartu yang pertama kali muncul di bagian pertama yang berbicara terhadap sisi karma. Karma ini yang akan memberikan diri dia suatu kekhawatiran, karma ini yang akan memberikan diri dia suatu kewaspadaan. Ini dia guys. Kalau saya menutup kartu Justice, bagaimana kartu di samping dari The Hermit? Muncul kartu Four of Cups, dimana kemunculan kartu Four of Cups ini, seseorang ingin mempertahankan terhadap satu hal, dimana ketika diri dia ingin mempertahankan satu hal tersebut, dia masih yakin dan dia masih percaya ada situasi yang akan mengubah kehidupan diri dia. Dimana ketika situasi tersebut mengubah kehidupan diri dia, semuanya harus sesuai dengan ekspektasi dia. Tetapi ketika diri saya membuka kartu yang saya pegang ini, seakan-akan mengarah terhadap sisi yang ingin dia pertahankan tersebut tidak akan sesuai dengan ekspektasi dia guys. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kartu pertama yang keluar kartu Justice, karma. Karma tidak akan berbicara terhadap hal yang dia pertahankan sesuai dengan ekspektasi dia. Ini ya guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Muncul kartu ini guys. Seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya. Kemunculan kartu yang barusan saya bukakan ini seakan-akan
mengarah terhadap posisi diri dia di dalam situasi yang benar-benar sangat membingungkan. Kenapa saya mengatakan hal yang sangat membingungkan? Karena memang posisi diri dia berada di dalam satu tempat yang dimana satu tempat tersebut tidak memberikan diri dia suatu jalan keluar ataupun tidak memberikan diri dia suatu keberuntungan. Akan tetapi diri dia masih mempertahankan tempat tersebut. Cukup membingungkan sisi energi manusia yang kamu fokuskan untuk saat ini. Dia sudah menyadari suatu kelicikan yang dia terima. Dia sudah menyadari sisi kekhawatiran yang berada di dalam perasaan dia. Tetapi kenapa diri dia tidak keluar dari posisi tersebut? Justru diri dia masih berada di dalam tempat tersebut. Ini ya guys. Kelima kartu ini mencerminkan untuk saat ini karma, kekhawatiran, kelicikan, mempertahankan satu hal, tetapi satu hal ini tidak tahu bagaimana ujungnya, berputar-putar, ingin mempertahankan, ingin mengakhiri. Sangat lucu sisi energi dia guys. Tapi saya fokusnya terhadap kartu ini, karma. Ya mungkin untuk saat ini diri kamu melihat diri dia bahagia, tetapi kamu tidak tahu bagaimana sisi batin dia. Batin dia di sini, guys, yang diserang dari kata karma itu. Batin yang selalu berbicara terhadap sisi kekhawatiran dan sisi kewaspadaan. Karena memang satu energi yang berdampingan terhadap diri dia sudah berbuat licik. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang yang menusuk satu hati, yang seakan-akan 3 pedang ini untuk kedepannya akan berbicara terhadap diri dia, di mana diri dia akan menerima suatu perasaan yang benar-benar sangat sakit. Bukan hanya suatu sakit hati, tetapi diri dia pun menerima suatu kelicikan dan akan membuat diri dia merenungi dan meratapi perasaan yang sangat sakit tersebut. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Three of Swords, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu ini. Seseorang yang sangat merasa menyesal, seseorang yang sangat merasa bersedih, seseorang yang benar-benar ingin pergi dari zona ketidaknyamanan tersebut. Dengan kata lain, manusia yang pernah kamu fokuskan, seakan-akan sisi energi dia yang dia miliki untuk ke depan akan mengarah terhadap posisi ingin pergi sambil membawa suatu kesedihan. Ingin pergi sambil membawa suatu kelicikan. Ingin pergi sambil membawa rasa kekhawatiran. Ingin pergi sambil membawa suatu karma. Ingin pergi sambil membawa suatu perasaan yang benar-benar sangat sakit. Di sisi lain, ketika diri dia sudah menyadari terhadap rasa penyesalan tersebut, saya melihat ada sisi pemikiran yang akan mengarah terhadap diri kamu, di mana ketika diri dia berpikiran untuk mengarah terhadap diri kamu, siapa tahu diri dia ingin kembali terhadap diri kamu. Wow, diri dia ingin kembali terhadap diri kamu ketika diri dia mendapatkan suatu karma. Fantastis 4.
sangat mantap, luar biasa. Kembalinya diri dia ketika diri dia sudah mendapatkan karma, ketika diri dia sudah benar-benar menyesal, ketika diri dia sudah benar-benar merasa sakit hati yang sangat terdalam. Tergantung diri kamu menerimanya atau tidak. Ini dia. Kita lihat kartu terakhir. Wow. Muncul kartu yang berunsurkan air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, diri dia untuk kedepannya bukan menerima penyesalan saja, tetapi menerima suatu pertengkaran. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya, mungkin untuk kedepannya hal yang sedang dia sembunyikan, baik ketika bersama dengan diri kamu ataupun untuk saat ini, akan terbongkar secara otomatis. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, mungkin untuk kedepannya ada sisi kemanipulatifan yang akan membuat diri dia berada di dalam posisi kekhawatiran. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simpel. Untuk yang di saat ini dia rasakan, karma, justice, dan the hermit. Untuk kedepannya, penyesalan, sakit hati, sensitif, khawatir, dan situasi karma yang akan berbicara terhadap hal yang saya katakan tadi. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.